Teori basis data lanjut hari ke-12, 13, dan 14 oleh Irfan Khairul Mukhlisin NRB 210312/1015 dengan dosen pembimbing Ringga Asmara Eskom OCA. Dalam teori hari ke-12, 13, dan 14, materi yang akan dibahas adalah data warehouse dan decision support. Di mana tujuan dari materi ini adalah yang pertama memahami hubungan antara data warehouse dan decision support. Yang kedua dapat mendesain model data multidimensi. Yang ketiga memahami online analytical processing atau OLAP. Yang keempat memahami arsitektur dan implementasi data warehouse. Dan yang kelima adalah memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Data warehouse dan decision support. Pendahuluan. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan. Data warehouse merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Hubungan data warehouse dan decision support. Pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi tersebut membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse dan memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif penggunaan bisnis atau fakta-fakta. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut sistem OLAP atau pada sebuah relasi yang disebut sistem rollup. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta atau fact table. Tiap dimensi dapat diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan suatu tabel dimensi atau dimension table. Online Analytical Processing atau OLAP. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Misalnya, cari total penjualan atau sales. Cari total penjualan tiap provinsi, cari 5 ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. Jenis-jenis query OLAP adalah roll-up. Yang pertama roll-up, yaitu dengan melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Misalnya untuk setiap kota diberikan total penjualan. Maka untuk total penjualan setiap provinsi bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada semua kota dalam satu provinsi. Yang kedua adalah drill down, yaitu kebalikan dari roll out. Misalnya untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di drill down. Dan yang ketiga adalah pivoting, yaitu melakukan agregasi pada dimensi yang terpilih. Misalnya jika dilakukan pivoting pada location dan time, didapatkan cross tabulation seperti berikut. Cross tabulation tersebut merupakan kumpulan dari query SQL seperti berikut. Query yang pertama adalah select sum s.sales from sales s times t, where s.timeid sama dengan t.timeid, group by t.year. Dan select sum s.sales from sales s location l, where s.timeid sama dengan l.timeid, group by l.state.
sehingga menjadi query baru seperti berikut. Select sum s.cells from cells s time t location l where s.time id sama dengan t.time id and s.time id sama dengan l.time id. Group by t year l.state. Yang keempat adalah slicing dan dicing, yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Arsitektur data warehouse. Pilihan berikut harus dibuat dalam perancangan data warehouse. Yang pertama adalah proses model, yaitu tipe apa yang akan kita modelkan. Kedua adalah grain, yaitu apa dasar data dan level atom data yang akan disajikan. Kemudian dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing rekod tabel fakta. Kemudian ukuran apa yang mengumpulkan masing-masing rekod tabel fakta. Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti cells memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Arsitektur data warehouse. Lanjutan, dimensi tabel seperti item name, brand type, atau time, day, week, month, quarter, year. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollars, sold, dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Berikut adalah arsitektur data warehouse. Dalam arsitektur ini dapat kita ketahui bahwasanya klien dapat melakukan query dan analisis, di mana query tersebut diminta ke warehouse, kemudian warehouse mengembalikan data dan kemudian klien melakukan analisis terhadap data tersebut. Di lain sisi terdapat integrator yang menghubungkan warehouse dengan metadata, yaitu metadata adalah data-data tentang database. Kemudian integrator juga menghubungkan warehouse dengan ekstraktor atau monitor, yang masing-masing ekstraktor atau monitor berhubungan dengan sumber database. Berikut adalah arsitektur data warehouse. Dapat kita lihat dalam arsitektur tersebut sumber informasinya adalah OLTP di BMS. Kemudian sumber data lainnya disaring, kemudian dibersihkan, ditransformasikan, dan dikumpulkan muat ubah. Kemudian pada server data warehouse, data-data OLTP DBMS dan sumber data lainnya dilakukan data merge. Kemudian pada server OLAP dilakukan MOLAP atau ROLAP, di mana MOLAP adalah multidimensional OLAP dan ROLAP adalah relational OLAP. Kemudian pada klien dapat melakukan analisis, query, dan data mining dari data-data yang telah didapatkan dari server OLAP. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek, bukan aplikasi, misalnya customer, produk, sales. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk pembuatan keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misalnya database relasional, flat file, catatan transaksi online, dan sebagainya.
Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyajian struktur, ukuran atribut, dan sebagainya dari data sumber data yang berbeda, misalnya tarif hotel, mata uang, pajak, breakfast, covered, dan sebagainya. Ketika data dipindah ke warehouse, data ini telah terkonversi. View dan Decision Support. View digunakan secara luas dan dalam aplikasi Decision Support. Kelompok analis yang berbeda dalam satu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi Decision Support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehouse. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang secara periodik disinkronisasi. View berikut ini menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Sintaknya adalah seperti berikut. Create view, regional sales, kategori sales state, as select p.category as sales, l.state from products p, sales as location l, where p.pid sama dengan s.pid and s.logid sama dengan l.logid. Sementara itu, query berikut menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian. Sintaknya adalah select r.category, r.state, sum, r.sales, from regional sales, r, by r.category, r.state. Query berikut ini adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada klausa from, yaitu select r.category r.state sum r.sales from select p.category s.sales l.state from product p sales r location l where p.pid sama dengan s.pid and s.logid sama dengan l.logid as r, group by r.category r.state. Latihan soal. Apa yang dimaksud dengan application Decision Support? Yaitu aplikasi yang mengolah data menjadi informasi untuk dijadikan pendukung pengambil keputusan untuk mengambil keputusan dari suatu permasalahan semi terstruktur yang spesifik. Soal kedua, apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse? Pertimbangannya adalah desain untuk memanage. Pada data warehouse diperlukan manajemen pengolahan warehouse yang baik agar kemampuan semakin baik. Beberapa tugas manajemen warehouse antara lain yaitu backup, metode data baru, agresi data baru, aktivitas maintenance seperti pengindeksan dan pengarsipan. Desain untuk meningkatkan performasi, yaitu banyak teknik yang dapat digunakan oleh desainer untuk meningkatkan performasi query. Beberapa melibatkan desain query yang harus dibangun, tapi teknik lain hanya berhubungan dengan desain database. Soal ketiga, deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensi dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Model data multidimensi dirancang untuk memfasilitasi analisis dan beban transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse. Memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis. Model data multidimensional adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi.
Perbedaan tabel fakta dan tabel dimensi adalah di mana tabel fakta memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi. Soal keempat, apa yang dimaksud dengan tabel fakta? Dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa? Tabel fakta merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori di mana key yang dihasilkan sangat unik. Karena key tersebut terdiri dari foreign key yang merupakan primary key dari beberapa dimensional tabel yang berhubungan. Tabel fakta memuat ukuran dan kunci untuk setiap dimensi tabel tersebut. Soal kelima, mengapa view begitu penting dalam lingkungan decision support? Bagaimana view dihubungkan dalam lingkungan data warehousing dan OLAP? View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang secara periodik disinkronisasi. Baik, ini adalah akhir dari teori hari ke-12, 13, dan